Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Taim, bagaimana hukumnya jika membuang air kecil tetapi saya memakai cincin jimat, misalnya yang ada di kalimat Allah? Terima kasih, Taim. Pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi begini ya Bu ya. Di dalam keterangan ini, di dalam kitab ini, di sini dikatakan lauka nabiyadihi khotamun alaihi, gitu ya. Di sini dikatakan andaikan di tangan seseorang khotamun alaihi, ketika kita beristinja itu terdapat cincin misalkan begitu. Yang mana cincin tersebut lafdul jalalati, yang mana di cincin tersebut terdapat lafaz Allah begitu ya. Wastanja, kemudian orang tersebut bersuci begitu ya, masuk ke kamar mandi, kita bersuci. Wastanja biha bihaitsu tusibun najasatu ismullah, yang mana kita masuk ke kamar mandi, kita bermaksud untuk bersuci, memakai cincin misalkan, ataupun memakai kalung misalkan, yang mana tadi di sana dikatakan lafdul jalalati, yang terdapat lafaz Allah. Misalkan mau sempurna, mau lafadznya bismillahirrahmanirrahim, ataupun hanya lafadz Allah saja gitu ya. Kan terkadang suka ada ya kang kalung gitu, saya juga suka lihat yang mana ada lafadz Allah misalkan seperti itu. Ataupun subhanallah misalkan, ya apa sajalah ya, lafadz yang berhubungan dengan Allah ataupun dengan Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam kitab di sini dikatakan harumah hada, haram katanya teh Bu, hukumnya teh gak boleh gitu. In qasoda binaqsyil jalalati tabaru, jika penulisan dari lafaz Allah tersebut itu tersendiri kita bermaksud ingin bertabaruk. Artinya bertabaruk itu adalah kita ingin perasaan kita asa bagus gitu ya, kita ingin bertabaruk, kita ingin ngalap barokah lah gitu ya dari lafaz tersebut. Tetapi itulah jika kita tidak memakai sesuai dengan ilmu yang menurut pemikiran logika akal kita sendiri itu adalah hukumnya baik, tetapi menurut aturan fikih itu sebetulnya tidak baik, bahkan hukumnya haram jika kita sengaja memakai ke kamar mandi. Mengapa diharamkan oleh ulama? Karena kan ini berhubungan dengan kalimat Allah, yang mana kalimat Allah adalah kalimat yang diagungkan oleh Allah. Sedangkan kamar mandi itu adalah sesuatu tempat yang dibilang kurang baik lah Bu, begitu ya. Kenapa yang dibilang kurang baik? Karena kan kamar mandi itu tempat yang mana orang mengeluarkan najis, mengeluarkan kotoran. Bahkan ketika kita masuk ke kamar mandi pun menggunakan kaki kiri kan, tidak menggunakan kaki kanan. Berarti tempat itu adalah yang dikatakan tempat yang kurang baik. Ya otomatis lah ketika kita memakai yang ada lafaz Allah gitu ya, ataupun lafaz mau bismillah, mau subhanallah, mau Allahu akbar gitu ya, tentulah itu tidak baik. Sehingga ulama di sini di dalam kitab Hasyiatul Jamal ya, pada juz 1 Shahifah ke-82 di sini dikatakan harumah hada, maka hukumnya itu adalah haram begitu ya. Kecuali kalau tidak memakai ke kamar mandi. Ya sudahlah, kalau menurut saya mah tak perlu memakai lafaz Allah, yang penting hati kita ya, ada Allah lah di dalam hati itu. Dan terkadang juga sekarang saya suka melihat begitu ya, ada orang-orang yang memakai baju gitu kan, yang memakai kaos gitu, terus meni asa Islam lagi dengannya punya asa Islam teh kumaha dinu kaos warnana hidung dengannya, di tukang teh ayat kursi misalkan gitu, ada ayat kursi bahkan komplit misalkan ayat kursinya, ataupun ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Di topi sekarang kan udah usumnya di topi dibongker la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul nggak Bu? Udah suka sering lihat seperti itu. Itu sebetulnya orang-orang yang enggak terlalu mengaji fikih yang terlalu dalam. Karena kita berpikir itu baju ada lafaz la ilaha illallah. Misalkan kita tiduran ya Bu ya, kita tidur pakai baju itu kalimat Allah itu tertidur ya tuh Bu. Ada tidak di sana ada adab tata kramanya atau tidak ada adab tata kramanya? Jangankan begitu, yang mana ada kalimat Allah,
yang mana terdapat ayat Al-Quran, kita memegangnya saja. Ayat Al-Quran itu kan la yamassuhu illal mutahharun. Kita tidak boleh memegang Al-Quran ataupun serpihan kertas yang sudah terbuang dari Al-Quran tersebut. Pan kita memegangnya juga harus mempunyai apa? Harus mempunyai wudhu. Saking apanya? Saking kita harus beradab tata krama terhadap Al-Quran tersebut. Kalau sepuh kapungkur mageningan ibunya, aya nu napikeun tos bareres maca Al-Quran teh disuhun, dicium, ditanggeuy, ditangkep geuning Al-Quran. Saking apa orang-orang terdahulu? Saking memuliakan, saking beradab tata krama terhadap kalamullah, terhadap kalam Allah. Kapungkur emut nenek saya yang sudah almarhumah, kalau misalkan saya menyimpan Al-Quran pun tidak boleh menyimpan Al-Quran di posisi yang di bawah. Sehingga kalau menyimpan Al-Quran selalu di lemari yang paling atas, di atas lemari. Sehingga tidak akan ada sesuatu barang yang ada di atas Al-Quran tersebut. Ini mah bismillahirrohmanirrohim ada di baju. Bajunya dipakai kita tidur. Kadah diran dohinya kan ajisan. Di mana ada adab tata krama. Jadi bukan seperti itulah di dalam fikih Islam mengajarkan kepada kita. Jadi apapun itu ada ilmunya, ada adab tata krama. Karena begini ya Bu, hurmah itu lebih baik daripada kita taat. Gitu. Kita bermaksud hurmah, di dalam hati kita bermaksud mengagungkan akan kalimat-kalimat Allah, maka itu lebih baik daripada ada rasa turut terhadap aturan tersebut. Begitu. Jadi awamul mukminin merasa itu adalah asa Islam bener. Kalau udah seperti itu. Nah mungkin begitu Bu, yang mana ini yang saya sampaikan udah jelas keterangannya yang saya bacakan di dalam kitab Hasyiatul Jamal pada juz 1 pada sahifah kedua. Di sini laukana biyadihi khatamun alaihi lafdul jalalati wastanja, kemudian bersuci bihabihai sutusibun nujasatu ismullah harumahada, haram in qasada binashil jalalati tabaruk, jika kita bermaksud mengalap barokah. Begitu sana katanya ya Bu ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.